Inilah kisah Kenshin dan Kaori, kisah pemuda kaya yang menyamar jadi cleaning service versi Kaori TV, episode 671. Setelah Kenshin dinasehati ayahnya, satu hari kini berganti. Kenshin bilang ke Kaori, "Oh ya Kaori, aku hari ini akan ke tempatnya Iwan untuk membicarakan masalah yang kemarin. Jadi setelah mengantar kamu kerja, aku langsung ke sana. Ini Kinan juga aku bawa, apa boleh Kaori? Biar sekalian jalan-jalan." Kaori menjawabnya, "Oh lebih baik jangan sama Kinan Sai. Sebab dia kan masih kecil. Entar kena asap jalanan malah sakit. Terlebih cuacanya biasanya panas nanti. Jadi biar Kinan di rumah aja sama mama." Kenshin membalasnya, "Ya udah kalau gitu Kaori. Padahal aku ingin mengajaknya jalan-jalan. Jadi besok ajalah sama kamu." Kemudian Kaori diantar Kenshin menuju ke tempat kerjanya, dan seperti yang direncana, Kenshin akan ke Iwan dengan tak naik mobil sendiri, melainkan melalui angkutan. Kenshin memesan lewat aplikasi. Tak lama kemudian mobil pun datang. Terlihat sopir langsung menyapa, "Halo selamat pagi. Oh ya, apa mas ini yang pesan tadi?" Kenshin menjawabnya, "Oh itu benar pak." Nampak sopir itu sudah berumur. Seorang laki-laki tua, yang dengan mobil biasa, mempersilahkan Kenshin naik ke mobilnya. Sopir itu lalu bilang, "Oh ya mas, sebelumnya, saya minta maaf ya. Sebab mobil bapak ini tak bagus." Pas sopir bicara sambil tersenyum. Kenshin menjawabnya, "Oh itu tak mengapa pak, saya tak masalah. Jadi biasa saja pak, jangan minta maaf ke saya." Kenshin tersenyum juga. Terlihat memang tempat duduk mobil yang dinaiki Kenshin, kulitnya banyak yang mengelupas, warnanya pun sudah pudar. Kemudian bapak itu melanjutkan bicara, "Oh ini mas, maksudnya, kenapa saya minta maaf sebelumnya? Sebab banyak orang yang saat naik mobil ini, mereka ada yang marah langsung tak jadi. Bahkan ada yang di tengah jalan minta berhenti, karena tak nyaman dengan mobil bapak ini. Jadi bapak beritahu sebelumnya, agar masnya tak menyesal nantinya. Terus apa masnya masih mau melanjutkan untuk naik mobil ini?" Kenshin membalasnya, "Oh ya tentu pak, saya akan melanjutkan. Bapak tak usah khawatir. Lagian kerja saya juga cleaning service. Bukan pegawai penting dan orang yang punya jabatan. Ini pak, coba lihat seragam saya." Kenshin melepas jaketnya. Langsung nampak baju cleaning service yang dipakainya. Pas sopir tua itu melihatnya. Kemudian Kenshin berkata, "Jadi pak, saya sudah biasa melihat hal-hal yang tak baik. Sampah-sampah dan kotoran. Tiap hari saya bersihkan. Masih mending mobil bapak ini. Jauh lebih berharga dan enak dipandang daripada pekerjaan saya, yang bersih-bersih kotoran." Kenshin tertawa. Kemudian bicara, "Kalau gitu lanjutkan saja pak. Nggak usah segan sama saya. Karena saya cleaning service." Kenshin berkata dan tersenyum. Bapak itu pun lalu bilang, "Oh begitu rupanya. Jadi nak ini kerja cleaning service. Kalau gitu saya tak segan lagi. Terima kasih mas sudah mengerti. Perkenalkan nama saya Pak Tarno. Masnya siapa namanya?" Kenshin menjawabnya, "Oh nama saya Kenshin pak." Percakapan ramah tamah pun dibuka, sambil Pak Tarno menjalankan mobilnya. Setelah 15 menit lamanya, mobil yang dinaiki Kenshin sudah masuk jalan raya yang besar. Karena ramainya suasana jalan itu, Pak Tarno mengemudi dengan pelan. Terlebih sekarang sedang melintas di depan area perusahaan. Jadinya banyak terlihat mobil-mobil yang berjalan di samping kiri dan kanan, berjalan di depan dan belakang. Nampak begitu padatnya. Hal itu bisa dimaklumi, sebab saat ini, banyak orang yang berangkat kerja. Sedang Kenshin sendiri lagi melihat handphonenya. Kenshin lagi mengirim pesan ke Kaori. Ya biasa suami istri, kemana-mana selalu mengabari. Kenshin menulis, "Oh ya Kaori, besok hari liburan. Kita jalan-jalan sama Kinan dan Keila. Di taman atau di pantai. Pingin nih mengajak mereka ke sana." Kaori membalasnya, "Lo say kok bisa sama ya? Padahal aku juga mau bilang begitu. Iya sih, minggu ini aja ya kita ajak mereka. Biar bisa melihat suasana luar. Sambil mengajari mereka jalan." Tulisan Kaori diberi gambar senyuman.
Kenshin membalasnya dengan gambar love merah, berlambang cinta dan sayang. Kemudian tiba-tiba, terdengar suara, brak brak brak, brak brak brak. Mobil yang dinaiki Kenshin bergoyang dan bergetar. Bahkan Kenshin hampir terpental ke depan, hingga Kenshin berpegangan. Rupanya Pak Tarno menabrak mobil di depannya. Mobil sporty berwarna merah. Pemiliknya pun langsung berhenti. Terlihat dua orang keluar. Kemudian melihat belakang mobilnya, nampak tergores dan penyok bodinya. Akibat tertabrak dari belakang. Alhasil orang itu sangat marah. Langsung menghampiri Pak Tarno. Kenshin melihatnya, seorang berambut pendek, berseragam kerja kantoran, menghampiri Pak Tarno langsung bilang, "Ayo Pak Tua, kamu keluar. Lihat mobilku yang lu tabrak itu. Rusak dan harus kamu ganti. Apa kagak tahu kalau itu mobil sporty? Mobil mahal yang jarang ada di sini. Ayo keluar, gua nggak mau tahu. Pokoknya kamu harus bertanggung jawab." Teman satunya pun juga bilang, "Iya ini Pak Tua tak hati-hati kalau mengemudi. Sudah tua kok pakai mengemudi mobil segala. Harusnya Pak Tua di rumah saja. Mobil jelek pula yang menabrak mobil mewah temanku." Mereka bicara tak sopan pada orang yang sudah berumur. Tak segan-segan pula membentaknya. Semua orang di situ melihatnya. Dan banyak pula yang merasa, memang benar kesalahan dari mobil belakang. Rupanya mobil Pak Tarno rem depannya belum kehabisan. Hingga tak bisa berhenti dengan cepatnya. Pak Tarno yang sudah tua itu keluar. Langsung Pak Tarno bilang, sambil wajahnya ketakutan. Pak Tarno berkata, "Oh ya maafkan saya Non. Saya tadi tak sengaja. Karena remnya tak bisa. Jadi saya sangat menyesal." Orang yang punya mobil itu berkata, "Enak aja pakai bilang minta maaf. Apa dengan minta maaf selesai urusannya? Dan bapak ini panggil saya tak sopan pula. Memang gua ini cewek apa pakai sebut non segala? Gua ini laki-laki, anak yang punya perusahaan di depan ini. Ayo bapak masuk ke halaman perusahaan." Kemudian ia memerintahkan, "Hei Pak Security, cepat masukkan bapak ini ke pos jaga. Biar bisa tanggung jawab." Kenshin belum keluar, dan Kenshin melihat, yang bicara itu bukan laki-laki, melainkan seperti wanita, yang berpenampilan pria. Kenshin tak mengerti, mengapa dia tak suka disebut wanita. Kemudian Pak Tarno dibilang security, "Ayo Pak silahkan ke pos kami. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya." Pak Tarno pun ketakutan. Sebab tak mungkin bisa mengganti. Pak Tarno lalu bilang, Maafkan saya Nona. Saya ini hanya sopir biasa. Yang kadang dapat pesanan. Kadang juga sepi tak ada yang menumpang. Jadi mungkin saya tak sanggup mengganti." Orang itu berkata, "Lo panggil aku Nona lagi. Apa bapak ini buta ya? Saya ini laki-laki. Nama saya Andrea. Kok masih dibilang wanita?" Rupanya, Andrea ini cewek yang tomboy. Berpenampilan seperti pria. Baju dan sikapnya pun sama. Tapi tetap saja wajah cantiknya terlihat. Temannya pun sampai bilang, "Sudah Andrea, biarkan saja. Yang penting bapak ini harus bertanggung jawab. Atau penumpangnya saja kita tanya. Atau barangkali dia bosnya." Kemudian Andrea yang marah, langsung saja bilang, "Hei kamu yang di dalam mobil, cepat kamu keluar. Jangan duduk saja dengan tenang." Andrea memanggil Kenshin. Kenshin pun mendengarnya, dan Kenshin keluar. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih.